Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran fisika kelas 12 semester 1 tentang hukum kolom. Pembahasan pertama kita mulai dengan gaya kolom atau gaya elektrostatik. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh kolom, dihasilkan bahwa gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Pernyataan inilah yang dikenal dengan hukum kolom. Dan secara matematis bisa disajikan seperti pada persamaan di bawah ini, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R pangkat 2, dengan K sama dengan 1/4 pi epsilon 0, di mana F itu adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q1 dan Q2 merupakan muatan masing-masing partikel, satuannya kolom, R jarak antara kedua muatan, satuannya meter, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa atau vakum yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom pangkat 2 dibagi Newton meter pangkat 2, dan K sendiri adalah konstanta pembanding yang besarnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 dibagi kolom pangkat 2. Untuk lebih jelasnya pernyataan hukum kolom ini, perhatikan gambar yang di sebelah kanan ini. Ini ada dua buah muatan Q1 dan Q2. Kebetulan di sini muatannya sejenis, sama-sama negatif, Q1-nya dan Q2-nya juga negatif. Maka antara kedua muatan ini akan terjadi gaya yang saling menolak atau gaya tolak menolak. Jadi kalau muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kemudian apabila muatannya berlainan jenis, di sini Q1-nya positif dan Q2-nya negatif yang terpisah pada jarak R ini, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi kalau berlawanan jenis atau berlainan jenis, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, untuk lebih memperjelas ini, bahwa gaya tarik atau gaya tolak F ini sama dengan K kalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Inilah rumusan dari hukum kolom. Sebagai catatan bahwa yang pertama, hukum kolom hanya berlaku untuk muatan titik atau ukuran muatan jauh lebih kecil daripada jarak kedua muatan. Yang kedua, tetapan epsilon 0 atau permitivitas hampa hanya digunakan bila muatan-muatan tersebut berada dalam ruang hampa atau udara, karena permitivitas udara hampir sama dengan permitivitas hampa. Yang ketiga, hukum kolom berlaku untuk setiap pasangan muatan titik. Jadi untuk penekanannya, inilah rumusan dari hukum kolom. Jadi ini yang perlu diperhatikan betul dan ingat betul. Untuk lebih memahami tentang hukum kolom, perhatikan contoh berikut. Dua muatan listrik B dan C yang berada sejauh 8 cm menghasilkan gaya 50 Newton. Jika muatan C digeser ke kanan sejauh 8 cm, maka besar gaya tarik pada muatan B dan C adalah, ini ada soal pilihan ganda. Sebagai catatan bahwa 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penyelesaiannya. Semula muatan B dan C terpisah pada jarak 8 cm. Nah, pada jarak 8 cm ini, gaya yang dihasilkan adalah
50 Newton. Kemudian muatan C digeser sejauh 8 cm lagi, sehingga jarak total dari B ke C menjadi 16 cm. Nah, pertanyaannya, pada jarak 16 cm ini berapakah gaya kolomnya? Nah, perhatikan di sini bahwa F gaya sama dengan K kali QB kali QC per R kuadrat. Di sini kita pakai QB dan QC karena muatannya di sini B dan C. Jadi F sama dengan K kali QB dikalikan dengan QC dibagi dengan R pangkat 2. Berarti di sini F-nya berbanding dengan 1 per R kuadrat atau F berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Kalau lebih jelasnya secara matematis bisa kita cari, perhatikan di kotak ini. Karena ini ada dua kasus pertama dan ada kasus kedua, kita menggunakan perbandingan. F aksen ini adalah gaya akhir dibanding dengan F ini gaya awal sama dengan, nah ini K QB QC per R aksen kuadrat untuk Q F aksennya ya. Di sini jadi F aksen sama dengan K QB QC per R aksen kuadrat. Untuk F-nya sama dengan K kali QB kali QC per R pangkat 2. Kalau kita sederhanakan di sini, yang atas menjadi K kali QB kali QC per R aksen kuadrat dikalikan dengan ini dibalik R kuadrat dibagi dengan K kali QB kali QC. Sehingga di sini kalau disederhanakan maka tinggal F aksen per F sama dengan R per R aksen kuadrat. Jadi ini dijadikan satu. Masing-masing sebenarnya di sini adalah R kuadrat dibagi dengan R aksen kuadrat, sehingga ini penulisannya bisa dijadikan R per R aksen kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari F aksen sekarang atau gaya akhir. Jadi F aksen dibagi dengan gaya awalnya 50 Newton di sini sama dengan R-nya 8 dibagi dengan R aksennya 16 dikuadratkan di sini. Sehingga nanti F aksennya sama dengan 50 di sini, ini hasilnya adalah 1/4. Jadi 1/2 dikuadratkan jadinya 1/4, sehingga F aksennya sama dengan 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 Newton. Jadi gaya kolom antara muatan B dan C sekarang menjadi 12,5 Newton. Sekarang contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini, 3 muatan identik ditempatkan dengan posisi seperti gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah muatan. Ini ada Q1, muatannya positif 4 mikrokolom. Kemudian ada Q2, ini juga positif 4 mikrokolom. Kemudian ada Q3 juga positif 4 mikrokolom. Jarak Q1 dan Q2 2 mm dan jarak Q2 dengan Q3 juga 2 mm. Nah, jika kedudukan ketiga muatan tegak lurus di benda Q2, jadi ini antara Q1, Q2 dan Q3 ini tegak lurus dan tegak lurusnya berada di Q2 di sini. Yang ditanyakan gaya kolom yang dialami muatan Q2 sebesar berapa? Jadi maksudnya di sini Q2 ini dipengaruhi oleh Q1 dan dipengaruhi oleh Q3. Sehingga berapa gaya total yang bekerja pada Q2 yang disebabkan oleh Q1 dan oleh Q3. Perhatikan penyelesaiannya di sini. Kita ubah 4
4 mikrokolomnya menjadi kolom, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak yang 2 mm tadi kita jadikan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini jaraknya sama antara Q1 dengan Q2 maupun antara Q2 dengan Q3, sama-sama 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Muatannya sama-sama 4 mikrokolom positif semua, jadi Q1 juga 4 mikrokolom positif, Q2 juga 4 mikrokolom positif, Q3 juga 4 mikrokolom positif. Dan jaraknya antara Q1 Q2 2 mm tadi, antara Q2 dengan Q3 juga 2 mm. Nah, di sini karena sama-sama positif berarti Q2 ini oleh Q1. Jadi Q2 ini oleh Q1 karena Q1-nya positif, Q2-nya juga positif, maka Q2 ini ditolak oleh Q1 sehingga gayanya mengarah ke bawah. Karena Q2 positif, Q1 positif, maka Q2 ini oleh Q1 akan ditolak sehingga gayanya ke bawah. Ini adalah F21, maksudnya gaya pada Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1. Kemudian oleh Q3, karena Q3 positif, Q2 juga positif, maka Q2 ini oleh Q3 juga ditolak. Karena ditolak berarti arah gayanya ke kiri. Ini adalah F23, maksudnya adalah gaya pada Q2 yang disebabkan oleh Q3. Jadi arah gayanya perhatikan, karena gaya ini termasuk vektor, sehingga nanti penjumlahan atau hasilnya harus menggunakan cara vektor. Ini vektor yang pertama atau gaya yang pertama F21 mengarah ke bawah, dan gaya kedua atau vektor kedua di sini mengarah ke kiri, sehingga antara F21 dengan F23 ini saling tegak lurus. Ini saling tegak lurus. Namun karena jaraknya sama, ini antara Q1 Q2 dengan Q2 dan Q3 sama, muatannya sama, maka nanti perhitungannya bisa sederhana, yaitu F21 akan sama besarnya dengan F23. Kita simpulkan dengan F begitu saja, boleh. Ini akan sama dengan K, Q2 kali Q1 sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat, sama saja dengan Q2 kali Q3 dibagi dengan R kuadrat. Ini sama karena apa? Besarnya sama, jaraknya juga sama. Jadi kita menghitung satu saja, maka nanti kalau kita menghitung F21, maka F23 juga terhitung karena besarnya sama. Nah, kita hitung salah satu di sini pakai Q2 sama Q1. K-nya ini kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q2, besarnya sama, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6, jadikan kolom. Q1 juga 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, sehingga hasilnya nanti ini 9 kali 10 pangkat 9 tetap, ini 4 kali 4 di sini 16, 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat min 12. Kemudian ini 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga di sini bisa disederhanakan, ini 16 dibagi 4 itu 4 dikalikan 9 jadi 36. Ini menjadi 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 12 dibagi dengan 10 pangkat min 6. Jadinya adalah 10 pangkat 3. Nah, karena tadi 36 mestinya, karena ini 10 pangkat 4, ini jadinya 3,6 kali 10 pangkat 4. Yang sebenarnya tadi adalah 36 kali 10 pangkat 3. Kita sederhanakan dengan notasi ilmiah sehingga jadinya 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini adalah besarnya F21 atau sama saja dengan F23 atau sama saja dengan kita simbolkan dengan F karena besarnya sama. Nah, jadi masing-masing besarnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Kemudian untuk mencari totalnya, perhatikan di sini. Ini tadi F21 arahnya ke bawah, F23 arahnya ke kiri. Ini saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus berarti kita bisa menggunakan Pythagoras. Jadi total atau resultan gaya
kolom yang ada di Q2 adalah akar dari F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat. Atau F21 tadi kita ganti dengan F kuadrat di sini. F23 juga dengan F dikuadratkan juga. Berarti di sini kita dijumlah berarti sama dengan akar 2F kuadrat. Kalau ini kita akar jadinya F akar 2. Jadi F kuadrat kita akar jadi F, 2 kita akar jadi akar 2. Nah, kita masukkan F tadi hasilnya ini tadi. Nah, ini F-nya berarti 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton dikalikan dengan akar 2. Sehingga hasil terakhirnya adalah 3,6 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Inilah hasil akhir dari gaya yang bekerja pada Q2 yang disebabkan oleh Q1 dan disebabkan oleh Q3. Dan di sini kedua gayanya saling tegak lurus sehingga menggunakan hitungan secara Pitagoras. Pembahasan berikutnya adalah tentang medan listrik dan kuat medan listrik. Perhatikan gambar di sini, ini ada muatan positif dan yang sebelah kanan di sini ada muatan negatif. Dan muatan positif di sini garis gayanya menuju ke arah luar. Jadi untuk muatan positif garis gayanya menuju ke arah luar atau keluar. Sementara untuk muatan negatif garis gayanya menuju ke dalam. Jadi kalau ke positif itu arah garis gayanya keluar, kalau negatif arah garis gayanya masuk. Kemudian di sini apabila ada dua buah muatan positif yang sama didekatkan, maka di sini garis gayanya saling menolak di sini. Nah, ini saling menolak. Tetapi kalau berlawanan jenis, ini positif, ini negatif, maka nanti keluar dari positif akan menuju ke negatif. Ini jadi keluarnya dari positif akan menuju ke negatif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan di sini. Ini ada medan listrik yang arahnya ke kanan. E ini adalah simbol dari medan listrik. Kemudian di sini ada muatan uji Q aksen. Yang pertama di sini positif. Ini yang di bawah, yang kedua Q aksennya negatif. Ini sebagai muatan uji. Nah, perhatikan di sini kalau kuat medan listriknya mengarah ke kanan, kemudian di sini muatan ujinya Q aksennya positif, maka arah gaya kolomnya akan ke kanan juga searah dengan arah kuat medan listrik. Tetapi kalau muatan ujinya negatif, maka nanti gaya kolomnya akan berlawanan dengan arah kuat medan listrik. Jadi sekali lagi di sini, kalau kuat medan listriknya mengarah ke kanan, kemudian di sini ada muatan uji Q aksennya positif, maka gaya kolomnya searah kuat medan listrik yaitu ikut ke kanan. Tetapi apabila muatan ujinya adalah negatif, maka gaya kolomnya berlawanan dengan arah kuat medan listrik. Besarnya kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi dengan Q aksen, atau F-nya sama dengan Q aksen kali E, di mana E ini adalah kuat medan listrik akibat muatan sumber, satuannya adalah Newton per kolom. F adalah gaya kolom pada muatan uji oleh muatan sumber, satuannya Newton, dan Q aksen adalah muatan uji, satuannya kolom. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, ini ada muatan sumbernya, ini adalah muatan ujinya, maka mengarah ke kanan. Di sini, kalau muatan sumbernya ini negatif, maka akan mengarah berlawanan, yaitu ke kiri. Dan apabila Q dan Q aksen adalah muatan titik dan jarak antara Q dan Q aksen adalah R,
besarnya gaya kolom antara muatan sumber Q dan muatan uji Q adalah, ini adalah rumusan hukum kolom, bahwa F sama dengan K Q kali Q aksen per R kuadrat. Kalau tadi adalah K Q1 Q2, di sini diganti dengan Q dan Q aksen. Sama saja dibagi dengan jaraknya pangkat 2. Ini adalah Q aksen, ini jaraknya. Sehingga besar kuat medan listrik di suatu titik pada kedudukan muatan uji Q aksen adalah hasil bagi antara gaya kolom dengan muatan uji. Sehingga E-nya itu sama dengan F dibagi dengan Q aksen, di mana Q aksen ini adalah muatan uji. F-nya adalah K Q kali Q aksen per R kuadrat dibagi dengan Q aksen, maka kuat medannya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik 1 Newton per kolom, Q titik muatan sumbernya 1 kolom, dan R adalah jarak titik terhadap muatan sumber. Jadi inilah hubungan antara kuat medan dengan muatan dibagi dengan jarak kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh tentang kuat medan listrik. Perhatikan di sini, dua muatan listrik Q1 dan Q2 masing-masing besarnya 4 mikrokolom dan 9 mikrokolom, terpisah sejauh 24 cm di udara. Pertanyaannya, tentukanlah letak suatu titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Perhatikan di sini, ini ada dua buah muatan Q1 dan Q2, terpisah pada jarak R 24 cm. Muatannya sama-sama positif, Q1 positif, Q2-nya juga positif. Ditanyakan di mana letak titik yang kuat medannya adalah 0. Ingat, kuat medan listrik itu adalah vektor. Dan untuk mencarinya, kita berarti minta bantuan tentang muatan uji tadi, di mana muatan uji kalau tidak disebutkan, maka muatan itu dianggap sebagai muatan positif. Nah, misalnya kita tidak tahu di sini muatan ujinya adalah di titik P ini, di mana titik P ini jaraknya dari Q1 adalah R1, kita beri harga X, kemudian titik muatan uji ini terhadap Q2 kita beri R2, besarnya adalah R min X, di mana tadi R ini adalah jarak antara Q1 Q2 yang besarnya 24 cm. Jadi karena kita tidak tahu, kita tentukan di titik sembarang di antara Q1 dan Q2. Misalnya ini R1 jaraknya X dan R2 jaraknya adalah R dikurangi X di sini. Dan ingat, muatan uji kita anggap sebagai muatan positif. Nah, oleh karena itu, oleh Q1 muatan uji yang ada di P ini, karena ini positif dan Q1-nya juga positif, maka akan ditolak. Berarti kuat medannya ke kanan di sini. Ini adalah I1, itu adalah kuat medan yang bekerja pada titik P ini akibat oleh muatan Q1, arahnya ke kanan. Kemudian oleh Q2, karena Q2 positif dan muatan uji ini juga positif, maka akan ditolak juga, berarti arahnya ke kiri. Jadi di sini ada dua kuat medan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau dijumlah memungkinkan sama dengan 0, karena ingat, kuat medan listrik itu adalah vektor. Jadi menjumlahkan vektor itu tidak begitu saja menjumlahkannya, tetapi harus diperhatikan arahnya juga. Jadi dari gambar terlihat bahwa arah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q1 dan Q2 berlawanan, sehingga medan listrik di titik P mungkin bisa bernilai 0. Sekarang kita cari berapa jaraknya atau di mana letaknya. Nah, perhatikan di sini, karena I1 tadi ke kanan kita anggap positif dan I2-nya ke kiri kita anggap negatif, berarti I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini, I1 sama dengan I2.
W1-nya adalah K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan di sini Q1-nya 4 mikrokolom. Tidak perlu diubah ke kolom karena di sini sama-sama mikrokolom dan jaraknya juga sama-sama cm. Jadi Q1-nya 4, R1-nya adalah X di sini, jadi X pangkat 2. Sama dengan Q2-nya kita masukkan 9. R2-nya adalah 24 dikurangi X. Kemudian kita kuadratkan. K-nya di sini kita sama-sama sederhanakan sehingga K-nya hilang. Setelah itu kita silangkan di sini, berarti ini 24 min X dibagi X jadikan 1 kuadrat, ini 9 dibagi 4. Kemudian sama-sama kita akar. Jadi 24 min X dibagi X kuadrat ini kita akar, jadinya 24 min X dibagi X. Kemudian 9/4 ini kita akar, jadinya 3/2. Setelah itu kita sederhanakan di sini, kita silangkan ini sehingga ini 2 kali 24 min X, ini 3 kali X di sini. Sehingga ini 2 kali 24 48 dikurangi 2 kali X 2X sama dengan 3X. X-nya kita jadikan 1 di sini, pindah sini boleh, jadi 5X, ini 48, jadi 5X sama dengan 48, sehingga X-nya sama dengan 9,6 cm. Jadi letak titik yang memiliki medan listrik 0 adalah 9,6 cm di sebelah kanan Q1 atau dan 14,4 cm di sebelah kiri Q2. Jadi dari Q1 itu 9,6, kalau dihitung dari Q2 adalah 14,4 cm. Untuk soal berikutnya, perhatikan contohnya di sini. Pada titik-titik sudut B dan D, sebuah bujur sangkar. Nah, di sini ada bujur sangkar di sini. Bujur sangkar A, B, C, D. Jadi pada titik-titik sudut B dan D sebuah bujur sangkar A, B, C, D masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan plus Q. Jadi muatannya plus Q, besarnya adalah plus Q, tidak pakai bilangan tapi pakai simbol plus Q. Pertanyaannya di sini, agar kuat medan listrik di titik A sama dengan 0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel yang bermuatan berapa dan besarnya berapa. Nah, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Ini ada sebuah bujur sangkar A, B, C, D. Sisinya jaraknya di sini R, ini juga R. Kemudian di titik B ada muatan plus Q. Dan di titik D juga ada muatan plus Q. Yang ditanyakan adalah di A. Nah, berarti A ini pertama kita hitung dipengaruhi oleh muatan yang di B dan dipengaruhi oleh muatan di D. Perhatikan di sini. Ingat, di A adalah muatan uji positif. Maka A ini oleh B akan ditolak, berarti kuat medannya ke kiri. Ini adalah EAB, mengarah ke kiri, karena A ditolak oleh B ke kiri. Kemudian A oleh D ini juga ditolak, mengarah ke atas. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi, untuk A oleh B mengarah ke kiri, EAB di sini. Kemudian oleh D mengarah ke atas, sehingga ini saling tegak lurus. Sehingga nanti mencari totalnya yang ada di A itu pakai Pitagoras. Ini adalah E, B, D atau yang dipengaruhi oleh B dan D. Nah, maka totalnya mengarah ke sana, ke kiri atas. Supaya sama dengan 0 nanti, di C ini harus diberi muatan yang nantinya menghasilkan kuat medan yang berlawanan dengan kuat medan yang disebabkan oleh B dan D tadi. Kalau B dan D tadi menghasilkan resultan ke arah kiri atas, maka harus diimbangi dengan kuat medan yang arahnya berlawanan dengan arah BD tadi, berarti harus ke kanan bawah ini. Nah,
Berarti supaya A ini menghasilkan kuat medan ke kanan bawah, berarti di C ini harus diberi muatan negatif. Supaya apa? Supaya A ini ditarik oleh C. Dan besarnya ini harus sama dengan besarnya EBD tadi. Jadi besarnya yang ke kiri atas ini harus sama dengan besarnya yang ke kanan bawah ini. Sehingga nanti total di A itu akan menjadi 0. Namun begitu, sebelumnya harus dihitung masing-masing EAB ini dan EAD. Sekarang kita perhatikan untuk menghitungnya. Karena Q di B sama dengan Q di D dan AB ini, AB sama dengan AD yaitu besarnya R, maka EAB ini nanti akan sama dengan EAD. Ini besarnya sama, karena apa? Jaraknya sama, ini muatannya juga sama, plus Q plus Q. Sehingga kita menghitung salah satu saja, maka yang lain juga akan terhitung. Jadi EAB akan sama dengan EAD sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ini besar EAB dan EAD. Besarnya adalah K Q per R kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung EBD ini dengan cara Pythagoras. Ini EBD sama dengan akar dari EAB kuadrat ditambah EAD kuadrat. Kita masukkan di sini akar dari K Q per R kuadrat kuadratkan tambah dengan K Q per R kuadrat kita kuadratkan lagi. Kalau kita sederhanakan di sini nanti hasilnya akan menjadi K Q per R kuadrat akar 2. Ini adalah EBD yang mengarah ke kiri atas ini. Nah, agar E di A itu sama dengan 0, maka EAC, ini EAC harus sama besarnya, tetapi berlawanan arah dengan EBD. Jadi ini EAC ini harus sama besarnya dengan EBD, tetapi arahnya berlawanan. Supaya berlawanan tadi berarti di C harus negatif. Sehingga besarnya muatan di C adalah ini. Jadi E di A sama dengan EBD dikurangi EAC, di mana E di A itu harus sama dengan 0. Dan K EBD tadi adalah K kali Q per R kuadrat akar 2 dikurangi dengan EAC, berarti K Q-nya C dibagi dengan AC kuadrat. AC ini adalah jarak dari A ke C, di mana A ke C itu tidak lain adalah diagonalnya ini, bujur sangkar ABCD. Jadi AC kita cari di sini, AC itu sama dengan akar dari R kuadrat plus L kuadrat, di sini sama dengan akar 2R kuadrat, atau AC-nya sama dengan R akar 2. Sehingga kita masukkan di sini, kita pindah di sini. Jadinya K QC per R akar 2 kuadrat sama dengan K Q per R kuadrat akar 2. K-nya kita sederhanakan, sehingga di sini tinggal QC per 2R kuadrat, ini kita kuadratkan, akar 2 dikuadratkan 2, R kuadrat dikuadratkan ini jadi R kuadrat sama dengan Q akar 2 per R kuadrat. R kuadratnya kita sederhanakan, sehingga hasil terakhirnya adalah Q di C sama dengan 2Q akar 2, tetapi harus negatif. Jadi jawaban yang benar adalah di sini adalah E, yaitu negatif dari 2Q akar 2.